Halo, selamat datang kembali di Bincang Politik. Sekarang gue udah kedatangan dari sebelah gue nih, salah satu dari MUB, Excel John Calva. Ya, Mas Faza Kintoro dari Hima Politik. Keren. Di sini kita bakal ngebahas apa sih? Bahas KPK ya katanya. Kalau yang buat terima dari teman-teman keilmuan nih, itu tentang pelemahan KPK teman-teman. Nah, mungkin bisa lanjutin dah. Betul banget, kita bakal ngebahas mengenai KPK. Nah, seperti yang teman-teman tahu, KPK di sini ya gitulah ya. Udah tahu kan yang tentang TWK gitu kan, tes wawasan kebangsaan, ya kan? Iya, TWKWK ya. TWKWK. Emang bikin ngakak gitu loh TWKWK. Ngakak buat sih. Ngakak banget. Iya. Ngakak banget ya. Pak Firly, ini ya gue. Pak Firly. Kalau di Pak Firly jangan ditangkap dulu nih, kita mau sensor ya, mau ya. cek dulu. Editor Pak Firly. Jadi ya karena background dari KPK sendiri kan yang tes wawasan kebangsaan itu kan yang katanya dari ribuan peserta yang dites itu yang tidak lolos itu 75, yang dimana 75 orang itu mayoritas kebanyakan keras gitu kepada KPK yang sekarang ya gitu, istilahnya apa ya, melawan lah KPK yang sekarang gitu istilahnya ya. TWK apa sih, jelasin dong, aku tahu. Buat teman-teman yang nggak tahu nih TWK apa, TWK itu kayak tes wawasan kebangsaan buat diperuntukkan untuk ASN. Nah, di KPK sendiri kenapa dirasa janggal? Karena di TWK yang sekarang ini pertanyaan-pertanyaan tuh lebih apa ya, bersifat personal, terus bersifat rasial. Istilahnya yang aneh-aneh deh pokoknya. Yang Suka contohnya. Ya gimana tuh aneh-aneh. Gue juga nggak tahu ya aneh-aneh ya. maksudnya ada pertanyaan mengenai agama, mengenai aliran kepercayaan. Kan apa hubungannya gitu dengan KPK? KPK kan istilahnya kan Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti yang bikin soal aneh dong. Komisi Pemberantasan Yang bilang KPK. aneh Mas Rafif ya, bukan gua. Sebenarnya nggak aneh, cuman melenceng aja. Melenceng. Oke. Tuh. Nah, di sini karena kita udah kedatangan dari Menteri Jakwilnas nih. Jakwilnas apa tuh? Kebijakan wilayah nasional. Ya. Dan gitu dong. Lanjut. Ya, jadi kita bakal ngebahas nih mengenai KPK yang sekarang tuh lagi kenapa sih, terus juga apa esensinya dari KPK sekarang? Apakah sekarang KPK ini ada esensi dari korupsi sendiri gitu sih? Oh, gitu. Berarti maksudnya apakah KPK ini masih KPK? Ya, bahasa itunya gitulah. Iya, Jadi kan betul. apakah masih memiliki will untuk memberantas korupsi di Kayaknya udah nggak ada deh. Nggak ada. itu dia yang ngomong. Ini di skrip ya. Ini skrip ya. Sebelumnya jangan ditangkap dulu. Oke. Jadi pengen nanya nih ke Mas Aksel. Apa yang Mas Aksel tahu sih terkait KPK yang sekarang gitu? Lagi kenapa sih? Jadi aku mungkin pertama-tama ngejelasin dulu ya KPK ya, gitu. Silakan. Nah, jadi begini teman-teman, terkait KPK sendiri kan kita ketahui bahwasannya KPK ini secara empiris ya, secara historis itu anak kandung dari reformasi lah gitu kan. Ya kan. Kita juga sudah melihat euforia 23 tahun reformasi selalu bawa narasi yang ada lah kayak KPK anak kandung reformasi ya kan, nyalakan tanda bahaya. Terus juga KPK mulai dihabisi, kiamat ya kan. Penghabisan dari KPK. Wah, Kalau misal penghabisan itu anak kandung apa bukan sih jadinya? Apa anak pungut itu jadi? Aduh. Nah, ini kita nggak tahu nih kenapa, kita sebenarnya bingung ya kan. Ini anaknya, ini bapaknya, gue juga bingung ya kan. Karena ya gimana? Karena kita lihat bahwasanya KPK sekarang sebagai lembaga, tapi kok kayaknya banyak yang ngiri ya gitu. Kayaknya banyak anak-anak yang ngiri soalnya. Anak-anak itu siapa tuh? Pengusaha kah atau gimana? Ya, Oligarki kan? ya ada lah. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita bahas lebih lanjut. Tapi jadi kembali ke intinya, bahwasannya KPK sekarang sedang dilemahkan gitu ya, upaya dilemahkan. Kenapa aku bilang begitu? Secara kita lihat ya, makin ke akhir ini, mungkin secara kronologi akhir-akhir ini aja dulu. Katanya Kurnia ya, peneliti dari ICW, bahwasannya hari ini KPK melalui TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Tapi gue nggak tahu itu bangsa yang mana yang diukur. Jadi gitu. Ukraina katanya.
Ya begitu dah ya kan. Terkait dengan itu TWK itu menjadi babak akhir gitu kan. Babak pertama adalah pengesahan undang-undang KPK. Babak kedua itu diangkatnya Firly Bahuri. Pak Firly Bahuri, sorry. Yang terhormat Bapak Firly Bahuri. Dan ketiga itu adalah tes TWK. Nah, jadi mungkin itu akan menjadi salah satu tuntutan yang bakal kita bahas ya hari ini. Dan kita bisa lihat bahwasannya kenapa KPK ini seakan-akan menjadi di ujung tanduk. Karena yang kita ketahui bahwasannya ketika KPK ya posisinya sebagai state auxiliary state gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Sorry kalau gue bisa salah atau gimana tuh bahasanya kan. Ya istilahnya begitulah ya kan, auxiliary state. KPK ini sebagai katakan suplemen ya kan, suplemen atau komplementer lah. Kita ketahui bahwasannya pemberantasan korupsi hari ini pada akhirnya itu tupoksinya sebenarnya adalah Polri ya. Terus juga kejaksaan ya. Ya katakan ada ranah eksekutif dan legislatif lah di situ. Nah, tapi kenapa KPK ini lahir? Yaitu dirasa kepercayaan publik itu belum cukup untuk misalkan bertumpu pada dua lembaga itu aja. Hal ini juga kita bisa lihat bahwasannya kayak KPU itu kan apa sih? Komisi Pemilihan Nah, gue ngetes aja. Ntar dibilang pemberantasan umum. Ini jadi KPU itu kan sebenarnya dari Dagri ya, Kementerian Dagri yang mengurus terkait dengan pemilihan umum. Tapi karena kepercayaan publik ini belum cukup terhadap Kemendagri dan dikatakan bahwasannya perlulah ada sumber daya yang banyak dan banyak pertimbangan yang lain, akhirnya KPU ini dibangun gitu kan, menjadi lembaga yang baru, lembaga independen, ya katakan sama lah kayak dengan KPK posisinya itu ya untuk katakan menambah tupoksi ya terkait dengan konteks hal tersebut. Nah KPK di sini juga sama, jadi posisinya adalah KPK ini menjadi harapan lah dalam pemberantasan korupsi di samping menjadi suplemen dari dua lembaga tadi yang udah aku sebutkan. Walaupun kita lihat bahwasannya KPK hari ini memang udah bagus kok. Itu yang aku lihat ya. Dari semenjak perumusan undang-undangnya tahun 2002 ya, tahun 2002 sampai sekarang itu KPK itu udah banyak lah. Itu udah kayak kapal reot lah ya kan. Udah banyak diserang kaum barbar kayak. Jadi ya jadi ya begitu. Jadi kayak sudah banyak lah upaya pelemahan sebenarnya dari dulu. Jadi kita bisa lihat bahwasannya KPK saat ini dianggap sebagai lembaga yang sangat super power lah ya kan kayak gitu, kayak wah gila ini kuat banget KPK. Tapi itu kita bisa bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu. Tapi kita bisa lihat bahwasannya kenapa KPK ada upaya pelemahan di sini karena kita bisa lihat siapa aktor-aktornya gitu loh. Siapa lembaga ya ada lah. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nanti dilempar Mas Faza dulu aja. Jadi mungkin terkait dengan hal itu sampai situ aja dulu sih. Gimana? Mungkin KPK yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau misal kuat-kuatan gitu ya, bukan. Ya, seperti kita tahu lah KPK sekarang kayak gimana, bisa nilai sendiri kayak gimana. Gitu. Gue ada tanggapan tuh. Gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya kapan sih KPK mati? Kapan sih precise? Nah, kapan sih KPK mati? Kalau dari pandangan gue ya, itu dari pertama, kalau upayanya itu sebenarnya dari lama. Tapi kalau benar-benar mati itu 2019. Kenapa? Udah ada tabur bunga gitu kan. Kemarin kan tabur kentongan kan. Tabur kentongan. Tapi 2019 sudah tabur bunga. Oke, jadi kita pindah nih Mas Aceng ya. Ke bawah karena ada kondisi-kondisi hal. Biar adem juga sih di bawah sini. Gitu. Siapa pandemi? Oke, tadi. Oke, sebelum lebih jauh nih. Waduh. Sebelum lebih jauh ya, ke yang lain, mau nanya dulu nih. Korupsi itu apa sih? Langsung ke situ ya. Gimana tuh? Jadi mungkin ini dulu Mas Fajar. Tadi yang gue singgung. Masa tabur kentongan. Asik kentongan. Bener banget asik. Nah, jadi begini. Terkait dengan fenomena tabur kentongan sama fenomena tabur bunga gitu ya tahun 2019. Sebenarnya itu menandakan KPK itu udah mati tahun 2019. Melalui apa? Melalui undang-undang KPK. Itu babak pertama yang tadi gue sebutin lah, mengutip dari Mas Kurnia selaku peneliti cewek. Jadi begini, kenapa KPK itu mati? Ya udah itu udah mati gitu.
Ya kenapa mati? Kenapa itu mati? Nah, biar lu nanya. Gimana tuh? Biar lu nanya. Gimana? Nah, jadi begini. KPK mati pertama karena memang udah ada aktornya. Itu udah kelihatan di situ ya. Itu nanti Siapa tuh? Siapa sih? Penonton bertanya-tanya nih, siapa? Bapak juga bertanya-tanya. Siapa? Ayo. Lalu ya, siapa? lalu. Ini gue tahu dulu kan ya. Jadi pada akhirnya intinya adalah di saat tabur bunga itu KPK itu udah mati sebagai lembaga yang kita kenal sebagai untuk pemberantasan korupsi lah, sebagai anak kandung informasi itu. Dan ketika lembaga itu udah mati, tapi kan masih lanjut. Terus kita sekarang tabur kentongan, padahal udah mati. Nah sebenarnya kita tabur kentongan ini kemana? Ini menurut pandangan gue ya, kita tabur kentongan ke KPK yang baru gitu. Kita udah bisa melihat bahwasannya yang gue lihat hari ini adalah setelah KPK itu mati, gue ngelihat KPK itu sebenarnya begini. Lu masih inget Cicak versus Buaya lah. Kita pasti tahu lah ya, Cicak versus Buaya. Bibit. Nah, yang gue lihat di sini adalah KPK sekarang badannya adalah cicak, kepalanya itu buaya gitu. Atau mungkin bisa kebalik gitu. Ya atau enggak gini dah, atau enggak ya, kita bisa balik lah, atau mungkin badannya cicak, kepalanya buaya, atau badannya buaya, kepalanya cicak. Ya kita bisa lihat bahwasannya di dalam KPK ini sekarang kita lihat siapa yang berkuasa udah bukan orang-orang yang memiliki ya begitulah ya, will gitu ya. Tapi yang kita lihat Ini ntar jatuhnya nih hoax nih. Mungkin opini nih. Ntar mungkin penjelasannya gini ya. Mungkin aku jelasin dulu. Kenapa aku bilang begitu? Kita lihat bahwasannya pada tahun 2019 itu poin korupsi kita 40 ya. Itu oleh Transparansi Internasional. Contoh dikit. Transparansi Internasional ini by data aja kita. Jadi waktu itu poin untuk peringkat itu tuh 85. Tapi semenjak katakan keluarnya undang-undang KPK itu di tahun 2019, tahun 2020 itu kita turun dari 85 sampai 102 kayak gitu. Kita juga bisa melihat bahwasannya urgensi dari pembahasan KPK ini banyak lah gitu terkait dengan prolegnas ya kan. Tapi kita ketahui bahwasannya undang KPK ini nggak masuk prolegnas, itu satu. Dan mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti deh. Soalnya tadi kayaknya Mas Fajar mau bahas tentang korupsi dulu. Takutnya sebelum nggak segmented gitu kan. Sebelum lebih jauh ke sana. Gitu. Kita ke korupsi dulu nih. Korupsi itu apa sih menurut Mas Ajeng sih? Gimana ini sih? Nih gitu. Gue suka nih bahas fundamental dulu kan. Asik. Kita tahu nih bahasanya itu kita menyelaraskan pandangan dulu gitu kan. Jadi gini, dulu aku pernah jadi kader sakti bahasanya. Kader sakti itu di MCW gitu kan, sama dilatih lah gitu terkait dengan anti korupsi. Jadi apa yang aku dapat di situ adalah pertama, korupsi itu secara terminologi adalah artinya corruptus bahasa Latinnya. Corruptus itu artinya tidak jujur, rusak, yang gitu-gitu udah korup ya kan. Lo inget gak dulu PS2 tuh, misalnya lo MC tuh memory card, lo taruh korup datanya. Korup data. Ya korup data warna tuh. biru. Iya tuh yang warna biru tuh yang zoom itu yang warna putih tuh. Tapi sepan GTA lu yang udah tahu hilang ya. Nah kesimpulannya apa? Dari MC aja nih memory card yang 8 MB itu korup aja, semua aspek itu mempengaruhi gitu. Kayak dampaknya itu mempengaruhi aspek game GTA lu, game Sims 2 patch lu ya kan. Iya kebahagiaan lu, masa kecil lu ya kan. Jadi ya kita bisa lihat bahwasannya itu bisa kita lihat sekarang kalau misalkan di KPK nih sekarang kita lihat bahasa misalnya tadi korup ya kan, itu memperdayakan itu mempengaruhi aspek-aspek lain. Itu yang aku dapat lagi bahwasannya korupsi itu termasuk extraordinary crime. Itu kayaknya udah umum lah ya kan, extraordinary crime itu kejahatan luar biasa. Kenapa dibilang kejahatan luar biasa? Karena dianggap sebagai mempengaruhi aspek-aspek lain ya. Misalkan kita lihat dah Mas Fajar sekarang misalkan ya, Mas Fajar korupsi bansos ya kan. Korupsi bansos. Saya. Ya. Siapa sih korupsi bansos? Enggak, itu contoh aja. Yang batubara. Oh, yang ada. Nanti ada ya. Jangan Masnya ciduk. Ya contohnya Mas Fajar batubara ya kan gitu kan. Jadi Mas Fajar ini ngorupsi bansos gitu ya. Dan akhirnya itu berdampak kan kepada kondisi orang lain yang dimana kita lihat urgensi dari orang-orang ini membutuhkan bantuan sosial itu perlu kan. Orang-orang itu butuh makan, orang-orang itu butuh
Ya, gue lihat ya di bansos yang gue dapet ya, apa ya itu sabun, apa ya tenggo, makan, sarden, bisa kirim ke gue juga kalau. Ya, jadi istilahnya adalah itu bahan-bahan dasar gue gitu. Ketika lo mengkorupsi itu mempengaruhi aspek lain ya, dimana orang-orang itu membutuhkan itu kan. Nah, di saat Itu pandemi dia, lagi. di saat pandemi. Bahkan ada yang bilang kalau ada yang berani korupsi di pandemi akan diancam bunuh diri. Hukum mati, Hukum hukum mati. Tapi kan kita tahu lah pakai siapa itu. Oh, iya. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya dihukum mati. Iya, kita juga lihat dulu. Aduh, saya janji bakal gantung diri di Monas. Mana nih Monas nggak ada mayat. Aduh, Itu iya kan cuma ngomongan doang. iya, pada akhirnya sulit ya kayak gitu untuk kadang tuh kita nggak bisa mempercayai anak-anak ilmu politik. Ya, ilmu politik. Enggak, politisi, sorry. Politisi doang. Politisi. Politisi. Jadi gini, pada akhirnya kita bisa melihat banyak serangkaian yang dimana extraordinary crime itu mempengaruhi aspek-aspek yang ada di masyarakat lah, kayak gitu kan. Yang dianggap itu merugikan bahkan mematikan gitu. Karena kita lihat bahwasannya makanan gitu kan dan lain-lain. Bahkan uang gitu kan sebagai gimana perekonomian tengah pandemi ini juga anjlok gitu lah. Banyak buruh di PHK dan lain-lain. Jadi rata-rata buruh adalah masyarakat menengah ke bawah gitu kan. Dan di mana hak menengah ke bawah justru yang diambil. Menengah ke atas ini makin kaya. Ya udah kan kayak gitu yang gue lihat. Dan kita lihat bahwasannya extraordinary crime ini selalu digaungkan. Tapi kita lupa bahwasannya extraordinary crime ini butuh extraordinary law gitu loh. Hukum yang extraordinary. Nah, kalau undang-undang KPK, ya kan, undang-undang KPK nih, itu dilemahkan nah. Undang KPK dilemahkan. Undang-undang KPK ini sebagai produk hukum yang melemahkan KPK, ya kan kayak gitu. Ya banyak lah kita lihat tadi bahwasannya poin persepsi korupsi Indonesia itu menurun peningkatnya. Poinnya juga menurun. Itu dari kacamata internasional. Ya gimana ICW pun kita bisa lihat sepanjang 2019, 2020, 2021 selalu menggaungkan gitu, selalu kontra dengan KPK pimpinan Firly Bahuri bahwasannya ya kenapa harus Firly Bahuri yang dipilih gitu kan. Padahal dia melanggar kode etik gitu kan kayak gitu. Kenapa tuh? Ya gitulah Ya, kan. lah, Nanti gue bahas lebih lanjut. Siap. Dari pandangan gue. Dan lain-lain lah kayak gitu. Akhirnya banyak kontrak menimbulkan kontrak yang dimana kita bisa lihat bahwasannya hari ini kita butuh extraordinary law, tapi ketika undang-undang KPK ini dianggap menguatkan KPK, tapi kenyataannya implikasinya adalah melemahkan KPK. Nah, kita juga bisa lihat bahwasannya menurut gua korupsi itu kita nggak bisa ngelihat secara konstitusional aja, itu. Tapi gua ngelihat budaya Indonesia tuh, gimana ya? Masih bukan mengamini, melumrahkan gitu loh. Nah, Betul. misalnya contoh gini. Ini gue agak lenceng dikit ya contohnya. Misalnya kebebasan akademik, gue sedih banget dong kan yang orang anak SD ya apa anak mana itu yang nginap Palestina tuh, ya kan dia dikeluarin lah dari sekolah. Tiba-tiba, maksudnya kayak sekolah itu pada akhirnya menurut gue harusnya berorientasi pada proses, tapi dia ngelihat hasil yang gimana dia tuh, wah ini anak ini nginap Palestina, udah depak aja. Jadi menurut gue budaya di Indonesia itu kebebasan akademiknya belum baik. Jadi kayak gitu. Tapi di KPK ini kita bisa melihat bahwasannya budaya orang Indonesia itu juga sama di situ kalau menurut gua. Di mana? Misalkan nih, contohnya lu beli bensin dah di Utamina. Lu pernah nggak beli bensin full tank? 20.000 sih. Nah, misalkan kayak gini, bang full tank. Iya. Nah, tapi misalkan full tank itu 24.986 misalnya gitu. Itu gimana mau dibalikin kan? Betul. Tapi lu pasti kasih biasanya 25. Tapi dibalikin nggak? Enggak, tapi lu marah nggak? Enggak, tapi lu biasa aja. Biasa aja. Karena menurut lu perak gitu. Tapi lu anggap itu sehari misalnya 1.000 motor kayak gitu. Ya udah, pada akhirnya menurut gua korupsi itu sebenarnya lumrah gitu. Di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak pasti ada lah. Sulit untuk kayak misalkan mau kita mengharapkan korupsi itu nggak ada. Pertama di situ sih. Terkait gimana kita menganggap bahwasannya korupsi itu nggak selalu tentang masalah birokrat, tapi juga masalah budaya gitu. Ini juga jangankan jauh-jauh deh dari bikin SIM aja. Bikin SIM aja coba nih. Teman-teman di sini ada nggak sih yang jujur gitu, yang nggak pakai calo? Waduh. Nggak pakai calo nih. Gagal kan? Tuh. Itu dia. Makanya ya gimana ya?
kalau yang misalnya yang gue lihat di sini ya, bener kata Mas Aceh sendiri. Di Indonesia ini lebih mementingkan outputnya daripada prosesnya. Itu dimana yang tadi kata Mas Aceh bilang, yang dari siswi sekolah deh, dari akademis gitu kan, dari akademis di mana ya? Di orang-orang kita tuh nggak ngelihat prosesnya gimana, nggak ngelihat ya gimana di sekolah tuh gimana sivitas akademiknya, tapi ngelihat apa yang sivitas akademik itu keluarkan gitu loh ke masyarakat. Ya, Harusnya kan itu lumrah buat emang bisa dilihat lah kayak gitu, tapi nggak bisa nutup mata dong kalau misal prosesnya juga harus dilihat juga gitu loh. Jangan cuma outputnya doang gitu. ya, jadi maksud gue yang di garis bawahi adalah kita harus melihat bahwasannya korupsi itu nggak hasil doang, tapi kita juga harus lihat bahwasannya ada indikasi nilai-nilai korupsi. Jadi nilai-nilai yang merusak, balik lagi bahasa gue koruptus ya kan. Korupsi itu dari bahasa koruptus artinya merusak. Jadi bahwasannya korupsi itu nggak harus selalu kita pandang sebagai mengambil uang dan lain-lain. Ketika Anda memiliki niat-niat buruk gitu kan, ketika Anda punya niat-niat jelek, itu sebenarnya udah bahasannya udah masuk korupsi. Tapi di Indonesia ini kita anggaplah bahasan kita hari ini, korupsi itu adalah orang-orang yang menggunakan abuse of power. Terus kita juga bisa lihat bahasannya kayak ngambil uang rakyat yang kayak gitu lebih sederhana. Mungkin bisa lebih lanjut ke substansi. Jadi penonton nanya nih dampak Waduh, dari ada penonton pelemahan ya. itu apa gitu loh. Gimana tuh? Itu banyak ya. Waduh, dewan pengawas. Jadi gini, sebenarnya ini mungkin agak kita lihat lagi kan bahasanya kronologinya ya, bahasa kronologi upaya pelemahannya. Sebenarnya undang-undang KPK ini kan sebenarnya dari 2009 ya. 2009 waktu itu kan ada suatu rapat dari DPR yang dipimpin oleh Beni Harman ya. Beni Harman kan pasti kita tahu bahasanya itu mewacanakan sebuah rancangan undang-undang KPK. Tapi ketika waktu itu Presiden SBY yang kita ketahui dia menolak dengan keras. Tapi kita bisa lihat bahwasannya waktu itu ketua DPR-nya adalah Marzuki Ali. Marzuki Ali itu adalah seorang kader Partai Demokrat. Sama-sama Demokrat ini. Sama Demokrat. Kita bisa lihat bahwasannya SBY kan ya papanya Demokrat gitu, bapaknya Demokrat. Emang ketua parpol memang kenapa Demokrat ini. Lebih lanjut mungkin teman-teman juga bisa nyari bahwasannya tahun 2009 itu Marzuki Ali juga Bapak Marzuki Ali itu juga mengiyakan lah segala statement dari Bapak SBY bahwasannya nggak ada urgensinya gitu untuk KPK ini diundang-undangkan dan lain-lain ya kan. Dan juga kita waktu itu melihat bahwasannya yang kontra gitu ya, fraksi yang kontra dan rancangan undang KPK adalah fraksi merah. Wah, siapa gitu. itu? Rezim Fraksi siapa merah. itu? Rezim siapa? Enggak begitu. Dan Ini penonton buktinya emang sampah ya. wah salah. Serem banget. Kita nggak gitu ya. Jadi aku lurusin. Jadi Beni Harman itu kan bukan Demokrat gitu kan. Dan Demokrat itu menolak. Tapi kita bisa lihat bahwasannya ada partai yang juga fraksi yang menolak. Tapi yang aneh adalah tahun 2019 semua fraksi sepakat gitu. Nah itu kan aneh ya kan. Menurut apakah bukan aneh. Kepentingannya aja yang sama. Oh, Ada kepentingan yang sama. Ya berarti kita bisa lihat bahwasannya adalah waktu itu gue ikut beberapa konsolidasi ya, katanya gini, teman-teman, kawan-kawan ya kan, saat ini oligarki sudah terkonsolidasi ya kan. Dari apa dilihat? Karena lihat undang-undang KPK sekarang DPR, eksekutif, legislatif, yudikatif semuanya bersatu gitu untuk makan KPK kan kayak gitu. Nah kembali lagi bahwasannya kenapa sih dampak dari itu kan, tadi kan pertanyaan dampak dari undang-undang KPK itu apa sih? Kita bisa lihat di awal bahwasannya kita tahu bahwasannya undang-undang KPK ini nggak masuk prolegnas. Itu apa indikasinya? Bahwasannya undang-undang KPK ini nggak urgensi bro gitu. Tapi kita bisa lihat pernyataan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya, bahwasannya undang-undang KPK ini udah dimasukin prolegnas gitu dari dulu 2017, 2019. Ya tapi menurut gua ya itu beda konteks lah, nggak apple to apple gitu. Bahwasannya kondisi yang tahun lalu dan tahun ini itu beda. Nah yang kedua yang aneh adalah naskah akademiknya. Kenapa? Karena naskah akademik yang dipakai saat 2019 itu cuma ganti cover. Itu pernyataan dari Muhammad Isnur ya. Itu gue pernah ikut diskusi ya, Muhammad Isnur. Mengutip aja nih Mas Aceh. Mengutip. Itu gue ikut diskusi di BEM UNES gitu.
Iya. Ya, aduh. Ya kasarnya gitu lah ya. Kasarnya Ya gitu. copy paste, Dan gue cek recheck. Ya gitu dah. Gitu. Ya gitu dah tuh Ya, gimana tuh? ya maksudnya emang bener. Maksudnya tuh teman-teman bisa cek sendiri lah kayak gitu. Kenapa bisa ganti cover doang dan bisa dikomparasiin gitu dengan wacana pertama undang-undang KPK dengan yang 2019 itu coba di-compare apakah sama naskah akademiknya kayak gitu. Dan ternyata naskah akademiknya cuma ganti cover. Bahwasannya kita bisa lihat kalau misalkan urgensi tahun sebelumnya dengan 2019 itu pasti berbeda gitu kan. Dan juga kita lihat bahwasannya upayanya juga beda. 2019 ini kan juga mengatur SP3, mengatur Dewan Pengawas, terus juga bahkan ganti umur gitu kan, menjegal umur juga, umur untuk menjadi pemimpin KPK sebenarnya udah beda lah gitu terkait dengan apa yang mau diubah. Jadi kita bisa lihat bahwasannya revisi undang-undang KPK ini banyak kejanggalannya ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bisa lihat bahwasannya daftar inventarisasi masalah dari presiden ya, itu disinyalir itu nggak ada 24 jam. Dalam artian apa? Ini kelihatan sangat mendesak gitu loh. Tapi gue masih bingung sih sebenarnya kalau misalkan dia bilang waktu itu tujuannya adalah ayo perkuat KPK. Tapi kenapa indeks korupsi kita nurun gitu? Indeks persepsi publik terhadap korupsi kita nurun. Kontradiktif gitu dalam artian. Jadi kayak gue rasa ya ada hal-hal lain di balik itu kan. Dan kita bisa lihat bahwasannya langsung aja ya ke yang kemarin masa dissenting opinion Muhyiddin Adams terkait dengan uji formil. Kita kan bisa tahu kalau uji formil ini di ACC ya sama MK, ya itu kan bakal merubah undang-undang keseluruhan ya. Tapi ya sesuai ekspektasi sih yang gue ikutin, kayaknya nggak mungkin lah kalau bakal sampai dibikin ubah lagi gitu loh. Kayaknya apaan? Oh itu uji material. Ya uji formilnya ditolak tapi uji material beberapa ada diubah kayak kalau nggak salah poin D-nya pasal 3 poin D-nya kalau nggak salah ya bisa diralat lah terkait dengan hal itu beberapa ada yang diokelin lah. Tapi menurut gua yang menjadi hal yang penting adalah SP3 ini masih ada gitu. SP3 ini kan cuma 2 tahun. Kayak beberapa kasus yang diusut selama 2 tahun itu bisa dikenain SP3. Tapi ada maksimal ya? Apa minimal? Ya setelah 2 tahun, udah 2 tahun nih kasusnya diusut bisa dibantiin. Tapi kita bisa lihat bahwasannya Juliari Batubara, akhirnya gue sebut. Itu lagi. Penerima suap. Itu udah setahun bro kasusnya. Kalaupun misalnya SP3 ini bakal dikaretin dulu ya, menurut gue tuh gue bisa bilang iya kalau misalkan mungkin kasus Juliari Batubara ini bisa berpotensi sangat besar untuk dikenain SP3 gitu kan. Itu satu. Terus kita bisa lihat Juliari Batubara itu partai merah. Ya. PDIP. Partai PDIP ya langsung aja sebut ya. Langsung aja udah. Iya, partai PDIP. Kita bisa lihat kedua Ihsan Yunus dalam penyidikan bansos, korupsi bansos. Nah di bansos ini dia tiba-tiba hilang gitu dari namanya ya kan, dari nama tersangkanya. Jadi patut kita curigaiin gitu. Kalau ngilang tuh kayak ini Harun Masiku. Nah itu juga tadi bahwasannya kasus Harun Masiku itu kan tahun lalu ya 2020 ya di awal bulan seingat gue Januari atau Februari gitu. Itu juga udah setahun. Itu juga merah gitu kan, ada warna merah. Jadi terus kita bisa lihat bahwasannya bisa ditarik ulur ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini kan juga 5 ya, ada 5 Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ya, ada 5 Dewan Pengawas. Dan kita bisa lihat tahun 2020 itu pilihannya eksekutif semua presiden. Nah harusnya kan ada fit and proper test tuh, panitia seleksi pansel. Betul, harusnya ada. Iya pansel, tapi malah dipilih presiden tapi setelahnya baru pakai pansel. Nah di sini tuh menurut gue sangat syarat kepentingan politis gitu sih. Apalagi kita apalagi kita lihat undang-undang KPK itu yang paling gencar ya Pak, legislatif ini kita bisa lihat bahwasanya sedang puan kemarin. Merah juga. Merah juga. Aduh, gue kayak bahaya banget ya bahas merah-merah ini. Nggak apa-apa. Ya terus eksekutif kita bisa lihat Bapak Presiden ya terhormat Joko Widodo. Ya mungkin
bukannya gue asumsi atau gimana, tapi gue nggak salah menurut gue, pandangan gue bahwasannya pasti ada kaitannya gitu. Soalnya beberapa undang-undang ini kayaknya seakan-akan bersinergis gitu, legislatif sama eksekutif. Dan yang paling parah adalah undang-undang KPK ini semuanya menjadi satu kesatuan gitu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi menurut gue ini bisa kita lihat bahwasannya siapa sih yang bertanggung jawab gitu atas undang-undang KPK ini. Nah iya, ini mungkin gue banyak yang kontra gitu terhadap KPK itu. Jadi yang pertama adalah Presiden RI, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah terkait dengan lembaga yudikatif kita MK. Ini gue mungkin bayangkan ngutip dari Pak Kurnia ya, karena gue emang kayak benar setuju banget sama pandangan beliau, dan gue benar-benar ngikutin Pak Kurnia gitu terkait dengan masalah anti rasuah gitu. Bener kayak gue lihat beliau ini yang paling analisisnya paling keren sih. Jadi begini, beberapa poin menurut beliau adalah yang pertama, Presiden RI ini udah membiarkan pelanggar kode etik menjadi pimpinan KPK. Kita bisa lihat bahwasannya sangat kontradiktif bahwa siapa? Firly Bahuri. Bapak Firly Bahuri bahwasannya Bapak ini pernah kena kode etik gitu, Pak. Iya, terus ya katanya naik helikopter gitu, Pak. Waduh. Ya gitu, terus akhirnya dibilang bahwasannya itu menunjukkan kemewahan gitu ya. Yang dimana cukup kontradiktif ketika Bapak bilang bahwasannya KPK ini atau pegawai-pegawai yang terlibat dengan KPK ini harus sederhana gitu kan. Menunjukkan bahwasannya citra kita tuh sangat merakyat dan lain-lain. Namanya juga negeri dagelan. Aduh, dagelan lagi kan. Kita bisa lihat bahwasannya ada inkonsisten juga gitu dari Pak Jokowi, Pak D Jokowi, maaf ya, Pak D Jokowi. Jadi yang gua sorot tadi dari dissenting opinion Wahidudin Adams, kata dia begini, yang terhormat Wahidudin Adams ya, bahwasannya undang-undang KPK ini masih mempunyai beberapa permasalahan yang sangat krusial kayak gitu. Pertama, permasalahan moralitas dan konstitusional. Ini gue bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih yang jadi moralitas sama konstitusional? Setelah gue lihat-lihat ternyata Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia itu belum menandatangani undang-undang KPK gitu. Jadi pas waktu itu tahun 2019 sampai sekarang itu gue belum nemu berita bahwa beliau menandatangani undang-undang KPK. Padahal beliau ini udah disinggung lah sama Pak Jimli Asidik, itu juga salah satu yang gue hormati lah, Jimli Asidik, bahwasannya kalau Pak D Jokowi itu kayak gitu ya, nggak, maksudnya secara konstitusional itu nggak etis gitu, kayak seakan-akan mau nggak ngedukung, tapi kan undang-undangnya tetap jalan, gitu loh, undang-undangnya tetap jalan. Kayak walaupun tanpa tanda tangan ya dari presiden itu undang-undang tetap jalan gitulah menurut ya kayak gitu. Kayaknya dukung deh kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi kita ngeliat gitu. Dia tuh tapi nggak ngeluarin statement atau apa yang, ya tapi yang TWK dia ngeluarin. Dari kediaman dia kita bisa kesimpulin dong. Apa? Misal dia setuju-setuju aja. Ya itu baik lagi dari ini menurut gue pandangan gue ya, analisis pandangan gue. Iya. Balik lagi nih asumsi. Iya nggak, tapi jangan langsung tangkap lah gitu ya, tolonglah. Mungkin udah kali tadi ya, udah. Waduh, masih banyak banget. Jadi mungkin gua ringkas beberapa ya. Jadi pertama kita lihat bahwasannya eksekutif ini belum ada will ya kan. Terus kita lihat bahwasannya lembaga legislatif sangat getol gitu sama terkait dengan undang KPK. Kita lihat sih undang KPK apa aja sih. Pertama Dewan Pengawas. Dewan Pengawas katanya ini biar ada yang mengawasi KPK yang udah sangat kuat gitu kan. Nah ya kan sangat kuat. Tapi gue lihat beberapa literatur gue tadi tulis di infografis gue sorry lupa gue nama penelitinya. Itu katanya Dewan Pengawas itu kan sebenarnya dia tuh bukan lembaga independen, bukan orang-orang yang independen, tapi dia orang-orang KPK yang dimana di atas komisioner gitu loh. Di atas orang pimpinan KPK gitu, ada atas pimpinan KPK ada Dewan Pengawas. Nah ada 5 gitu kan. Dan 5 ini kan dari eksekutif ya tadi ya, dari eksekutif. Ya jadi bahwasannya kenapa orang-orang KPK itu ngawasin diri dia sendiri gitu. Iya, dia orang KPK tapi dia ngawasin diri dia sendiri gitu. Ya pada akhirnya ya itulah dikatakan ini ada kejanggalan di sini Dewan Pengawas. Permainan. Nah, gitu. Terus kita juga bisa lihat bahwasannya kalau bahas independensi KPK itu sebenarnya gue lihat dari tahun 2017 itu udah hancur loh independensi KPK. Kenapa? Kalau teman-teman lihat 2017 itu ada
undang-undang yang desain itu terkait dengan hak angket hak angket DPR gitu. Jadi DPR ini sebagai legislatif dia bisa memantau terus kayak ngebedah eksekutif tuh bisa gitu. Dia punya haknya. Nah, dari undang-undang itu tuh juga ada penjelasan yang aku bilang tuh karet bahwasannya dia tuh bisa menelisik gitulah ya, menelisik kayak eksekutif kayak misalnya presiden, lembaga-lembaga eksekutif dan lain-lain. Nah, terus akhirnya ada perdebatan tuh yang dimana pandangan orang-orang tuh terkait dengan KPK ini gimana. Nah, dari beberapa orang yang pengen banget undang-undang ini go, dia bilang KPK itu bisa. Karena apa? Karena KPK walaupun lembaga independen, tapi dia memiliki wewenang sesuai sama yang kayak eksekutif gitu. Dia bisa ngawasin, nyadap dan lain-lain tuh wewenang eksekutif. KPK itu dapat wewenang itu. Tapi kalau dikasih wewenang kayak gitu, kenapa harus izin dulu kalau misalnya mau nyadap? Nah, itu sebenarnya pelik banget sih, gue juga pusing. Ya itulah biasa. Ini mau Permainan. ya mau apa ini orang apa sih bahasanya? Apa? Bukan apa nyadap. Mau nyadap orang tapi izin. Tapi ntar ada orang lagi mau nyadap. Jadi kayak menurut gue lingkaran setan aja sih. Terus kayak nah iya gitu loh. Aduh, udah gitu aduh. Menurut gue pelik sih. Terus juga langsung aja ya mungkin agak ringkas sedikit. Tapi gue takut salah kan. Nih takutnya ada yang nggak sesuai apa gitu. Ada yang gue kurang jelasin. Iya takut salah nangkep. Sensor ya gitulah. Jadi kayak bahwasannya kita lihat bahwasannya eksekutif ini kenapa sangat getol gitu. Sebenarnya dari 2009 juga tadi yang gue jelasin juga sangat getol dia. Bahkan terus-terusan, bahkan kalau lihat podcastnya Fahri Hamzah Dedi itu, wah gila, Fahri Hamzah kayaknya getol banget gitu ngelihat bahwasannya KPK-nya terlalu overpower. Tapi menurut gue wujud dari superpower ini adalah kenapa orang-orang tuh kayak kebakaran jenggot gitu sama eksistensi KPK. Karena gue rasa KPK ini udah menjalankan fungsinya yang benar gitu. Dia udah mengetuk bilik-bilik ya kan mungkin kita bilang oligarki gitu kan. Iya, jadi oligarki itu panik gitu kayak gitu ya. Pasti panik. Nah, ini terakhir ya, ini dikit ya. Jadi kalau untuk MK sendiri, sebenarnya MK ini kan berpihak sebagai veto force. Veto force itu dalam artian kita tahu lah bahwasannya pas pemrosesan undang-undang KPK ini banyak masalah. Kayak yang tadi udah gue sebutin banyak lah kayak gitu. Nah, yang menilai terkait dengan unsur hukumnya ini kan pasti Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah, ini udah kita harapin lah kayak Pak, kita lihat lah bahwasannya banyak nih permasalahan terkait undang-undang KPK dan lain-lain, tolonglah ya kan. Judicial review. Iya, lewat JR jangan dilolosin lah kayak dijegal aja. Tapi ternyata nggak okein gitu loh. Ya menurut gua dari pemilihan MK-nya kayak gue ngelihatnya gitu ya. Pemilihan MK itu juga nggak lepas dari legislatif dan eksekutif gitu kan. Nah, terus juga kita bisa lihat beberapa beberapa putusan MK yang kata dia kayak membelanya gitu ya terkait dengan undang-undang KPK ini. Dan menurut gua ya yang gue paling setuju tuh dengan Wahidudin Adams gitu loh. Dan yang lain itu ya menurut gua mereka misalnya fokus kayak gini, misalnya ada bahasan terkait dengan aspirasi gitu. Kan kalau mau buat undang-undang KPK ada aspirasi. Yang paling gue sorotin tuh apa? Pas pembuatan aspirasi undang-undang KPK itu dia udah nyelenggarain seminar ke kampus-kampus kayak UGM, Andalas dan lain-lain. Tapi pas di seminar itu ternyata ada demo gitu. Dan mereka menganggap bahwasannya kita tuh udah sosialisasi. Kalau kita mau bikin rancangan undang-undang KPK, semua orang opini publik setuju. Karena apa? Karena dia nggak masukin itu dia nggak nganggap orang-orang yang demo pas dia ngadain seminar itu sebagai publik kalau gue lihat. Jadi kayak ya menurut gue terlalu syarat kepentingan lah terkait dengan undang-undang KPK ini digolin. Ya, iyalah jadi betul kan nonton benar lu memang. Ya, menurut gue banyak masalah lah gitu terkait dengan uji formilnya. Jadi menurut gue kalau misalkan benar MK ini bakal bisa ngeliat uji formilnya ini bermasalah harusnya dijegal sih, tapi ternyata enggak gitu, malah materialnya. Jadi menurut gue ya ini udah benar-benar terkonsolidasi lah, eksekutif, legislatif, yudikatif, akhirnya semuanya sepakat buat ngelemahin KPK yang udah mulai kuat. Mungkin udah sampai situ dulu nih, karena kita ada pertanyaan nih, ada Q&A dari teman-teman kolega politik. Nih, ada nih dari Samuel Jordan, dia nanya, masihkah ada harapan untuk pemberantasan korupsi? Masih ada nggak sih sebenarnya? Apa kita kayak udah lepas tangan aja, kita tinggal tunggu runtuhnya negeri ini aja udah? Gimana?
Duh, berat banget nih pertanyaan sama Jordan. Bener berat. Soalnya gue pun masih berkontemplasi. Kontemplasi. Iya gitu kayak bahwasannya bisa nggak sih korupsi itu diberantas gitu. Tapi gue selalu begini sih standing point gue. Sebenarnya kalau misalkan memang mau memberantas korupsi, menurut gue gimana ya? Gue tuh orangnya pesimis gitu. Kalau sama hal-hal yang konstitusional. Gimana? Iya gue, ya karena gue hidup. Realistis lah gitu. Iya, gue mungkin gue bukan yang mau makar gimana ya atau nggak percaya negara, enggak, bukan gitu ya yang nonton. Iya, gue pesimis lah, tadi kan bahasanya pesimis. Gue tuh pesimis banget gitu. Jadi yang gue, jadi kita harus optimis ya kan. Yang menurut gue harus optimis adalah ya kembali lagi, ini kita kembalikan ke gerakan sosial, gerakan sipil. Jadi civil society lah bahasanya. Bahwasannya begini, itu harus ada will dari orang-orang apa ya istilahnya kita ya mahasiswa lah gitu. Ya mungkin gue dari perspektif mahasiswa gue bahas. Iya, gue mandangannya sebagai mahasiswa ya kita harus mulai dari kita sendiri, sadar dari kita sendiri. Misalkan ya tadi yang gue bilang, kita sebenarnya lu tuh jangan membenarkan hal yang salah kayak yang tadi masalah bensin gitu. Karena apa yang gue yakinin ya sama gue diperkirakan lah kayak gitu. Itu mendiamkan kesalahan adalah awal dari penindasan gitu. Jadi pada akhirnya kita harus berani kayak gitu untuk mendobrak hal-hal kecil kayak gitu. Itu dari diri sendiri ya. Tapi kalau kita lihat secara makro, secara luas, menurut gua kita bisa lihat hari ini bahwasannya suara-suara kritis ini dibungkam terus gitu. Betul. Ya kan. Betul. Jadi ya mungkin Mas Fajar, Mas Habib juga pernah terlibat gitu lah dengan aparat gitu kan ya. Ya bisa lah. Itu memang. Iya jadi menurut gua kenapa sih kebakaran jenggot, ada yang kebakaran jenggot kalau masyarakat makin kritis? Ya karena menurut gue dia nggak mau kritis, mungkin kayak yang kita sebut sebagai oligarki kayak gitu kan, nggak mau kritis gitu masyarakatnya, karena kalau kritis ya mereka akan dalam bahaya gitu. Jadi menurut gue ya satu-satunya cara yang paling gue optimis adalah ya itu kita semakin berwawasan lah gitu, semakin kritis, semakin mau untuk turun ke jalan gitu. Jadi soalnya menurut gue percuma kita aksi tiap hari, tapi pada akhirnya itu tersegmentasi gitu. Aksi mahasiswa, aksi buruh, aksi misalkan aksi ini buruh mana, buruh ini, mahasiswa ini, organisasi ini. Menurut gue itu terlalu segmentasi. Pada akhirnya yang menurut gue kita tuh harus melebur gitu. Jadi nama sipil lah gitu, orang Indonesia gitu. Kalau misalnya emang mau memberantas korupsi, menurut gue ya kita juga pertama yang inilah kita lihat bahwasannya ya KPK ini sedang dilemahkan. Menurut gue itu aja dulu sih fokusannya. Kalau kayak terlalu ke depannya itu menurut gue bukan expertise gue sih. Jadi menurut gue ya kita lihat aja dulu framing tentang undang-undang KPK ini, kita cobalah kita lawan, coba kita kembalikan gitu KPK menjadi yang lebih baik. Pada akhirnya menurut gue dengan cara-cara yang lebih kayak gitu sih yang lebih gue optimis melalui gerakan sipil. Itu sih simpelnya. Menurut gue pribadi ya, bisa nggak sih kayak kita memberantas korupsi? Menurut gue kalau misal dari hari ini ya, masa-masa kayak gini nggak bisa sih. Ini asumsi dari gue ya, ini opini dari gue. Nggak apa-apa. Karena balik nggak bisa sama sekali. Gimana orang di belakang pemerintah kan ada kepentingan masing-masing kan, ada pengusaha-pengusaha, ada oligarki. Jadi gimana ya? Kalau misal kita mau mengerahkan massa yang banyak, seperti yang tadi Mas Acing bilang, pasti bakal dipukul mundur juga, pasti bakal di kelompok-kelompok kan, bakal di adu domba lah gitu ya, kayak dividen impera lah biasanya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya kalau misal mau ngeberantas korupsi, yang ngeberantas dulu dari atasnya dulu lah gitu. Kayak nggak usah pengusaha-pengusaha gitu, nggak usah ada campur tangan lah di pemerintahan. Wah itu terlalu gila sih menurut gue. Iya makanya itu. Ya, kan tapi asumsi gue, ya, opini gue itu kenapa nggak bisa ya karena masih ada orang-orang kayak gitu di pemerintahan. Ya itu benar sebenarnya, tapi menurut gue baik lagi tadi gue pesimis ya kalau hal konstitusional ya. Jadi menurut gue gini, apa yang bisa kita perbuat secara konkret gitu ya. Jadi kan ini teman-teman Kilmon nih. Jadi tugas kita adalah membumikan isu. Menurut gue tanya orang tua gue deh, kayak mak paham gak sih undang-undang KPK apaan? Kagak tahu tuh apaan. Revisi kan bener, ya mak gue gitu loh taunya.
teman-teman di sini kayak juga jarang tahu deh. Iya, Terkait maksudnya KPK itu. ya coba ente coba aja wawancara orang-orang tentang KPK. Jadi ya itu kata Mas Afif tukang parkir tanya coba atau gimana. Jadi menurut gua tugas kita tuh membumikan isu. Karena membumikan isu, karena isu-isu yang diangkat itu adalah isu-isu elit, omnibus law dan lain-lain. Banyak yang nggak paham, banyak yang nggak satu tujuan framing terkait dengan penindasannya. Karena apa? Karena isu itu masih terlalu elit. Tugas kita yang membumikan kayak gitu loh. Tugas kita yang mencerdaskan kayak gitu loh. Masyarakat itu ya. Iya, menjadi tahu lah kenapa kita harus menolak dan lain-lain. Jadi gitu. Mungkin tadi diskusi kita tuh sangat-sangat jurang-jurang sekali. Sangat-sangat. Nah, karena kita udah di penghujung acara, mungkin kita harus denger nih dari closing statement dari Menteri EM satu ini nih. Ada. Gimana nih? Jadi mungkin gini teman-teman. Ini kan juga keterbatasan waktu. Banyak banget yang tadi kayaknya sekiranya tuh aku lontarkan kayak mungkin permasalahan TWK, permasalahan aktor gitu ya, permasalahan terkait dengan bagaimana hal ini bertentangan dengan regulasi yang udah ada gitu loh. Itu ya karena permasalahan waktu mungkin teman-teman bisa komen, aku bisa bantu jawab kayak gitu. Atau mungkin nih kebanyakan pas ada kolega politik bisa langsung kontak aku juga nggak masalah. Kita ngopi-ngopi malam atau gimana diskusinya. Jadi pada akhirnya adalah yang menjadi closing statement gue adalah ya tetap lawan lah terkait dengan hal-hal yang korupsi gitu, mulai dari nilai-nilai sampai praktiknya. Dan terakhir yang paling aku sedih ya, mungkin ini aku sorotin terakhir nih, itu ketika konferensi pers terkait dengan TWK itu ya, yang 75 penonaktifan itu, kita bisa lihat bahwasannya logo KPK itu bersanding sama foto presiden gitu, apa wakil presiden. Menurut gue itu sedih banget itu, bahwasannya itu kita bisa lihat tafsirkan bahwasannya KPK sekarang itu udah bukan lembaga independen, tapi lembaga yang didominasi gitu. Jadi menurutku penindasan yang nyata itu janganlah kita diamkan, tugas kita adalah terus melawan kayak gitu. Intinya nih buat teman-teman melawan dari dalam diri sendiri nih ya, dari dalam diri sendiri, nggak usah lu ngajak-ngajak temen lu dulu deh kalau misalnya lu belum tahu nih terkait KPK ini apa gitu, nggak usah lu itu dulu. Membumikan isu. Lu mending lu cari tahu dulu nih KPK itu apa, baru lu sebarin ke orang luar, ke orang luas seluas-luasnya baru gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Gue juga bilang makasih dulu nih sama Mas Aceng udah atas waktunya nih. Ya, makasih juga nih teman-teman Cilmon, pasti repot lah nih. Bersedia waktunya untuk. Oke, cukup sekian dari gue. Sekian dari aku juga, Excel dan Kavari. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Kalau misalnya lu ada pertanyaan atau ada diskusi nih, ada diskusi terkait pembahasan yang tadi, iya di komen bawah, di comment section bawah langsung aja. Cukup sekian dari gue. Selamat siang kolega politik. Bye bye.